Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel Viral Sosmed. Ini adalah video bagian ke-19 dari playlist mengisi kertas kosong. Mari kita mulai. Pernah nggak sih kalian merasa, walaupun uang di rekening aman, karir lancar, tapi hati kok rasanya berat? Kayak ada yang ganjel, atau mungkin ada rasa takut yang gak jelas asalnya, takut miskin, takut kehilangan, atau capek karena terus-terusan merasa kurang. Mungkin, masalahnya bukan di seberapa banyak yang kita dapat, tapi di seberapa sulit kita melepaskan. Hari ini, kita bakal bahas sesuatu yang sering banget kita dengar, tapi jarang kita bedah sampai ke akar-akarnya, zakat. Tapi tenang, kita gak bakal bahas rumus matematika 2,5% aja. Kita bakal bahas zakat sebagai school of life, sekolah kehidupan untuk membersihkan jiwa yang udah penuh sama kerak-kerak ego. Part 1. Kita ini cuma tamu, fasilitas bukan milik kita. Bayangin kalian lagi nginep di hotel bintang 5, kamarnya mewah, ranjangnya empuk, ada kopi enak di meja. Apakah kalian bakal bawa pulang TV atau kasurnya pas check out? Enggak kan? Kenapa? Karena kalian sadar kalian di situ cuma tamu. Kalian cuma pakai fasilitas itu buat kenyamanan selama menginap. Dunia ini persis kayak hotel itu. Kita datang gak bawa apa-apa, pulang pun cuma bawa kain kafan. Tapi anehnya, pas lagi nginep di dunia, kita sering ngerasa kalau mobil, rumah, dan saldo bank itu punya kita sepenuhnya. Kita jadi melekat. Nah, kemelekatan inilah yang bikin jiwa kita kotor. Kita jadi gampang stres kalau hilang dikit, dan jadi pelit karena takut berkurang. Zakat itu hadir buat ngingetin, jangan lupa ya, ini semua cuma titipan. Zakat itu cara kita bilang ke diri sendiri kalau kita gak diperbudak sama benda. Part 2. Analogi bensin dan mobil. Ada analogi keren yang perlu kita renungin. Hidup kita itu kayak mobil, dan uang itu kayak bensin. Pertanyaannya, apakah tujuan kalian beli mobil itu cuma buat ngumpulin bensin sebanyak-banyaknya di garasi? Ya enggak lah. Kalian butuh bensin supaya mobilnya bisa jalan, supaya kalian bisa sampai ke tujuan, yaitu kebermanfaatan dan kembali ke Sang Pencipta. Banyak orang sibuk nimbun bensin sampai tangkinya luber, tapi mobilnya gak pernah jalan kemana-mana. Akhirnya apa? Mubazir, dan berisiko meledak karena beban berlebih. Zakat itu ibarat kita nguras tangki yang udah kepenuhan buat dikasih ke orang yang kendaraannya lagi mogok di pinggir jalan. Dengan berbagi bensin, perjalanan kita justru jadi lebih ringan dan berkah. Jadi jangan salah fokus ya, fokusnya bukan di bensinnya, tapi di perjalanannya. Part 3. Salat tanpa zakat, itu cuma olahraga. Sering kita lihat orang yang rajin banget ibadah ritualnya, tapi kok mulutnya masih pedas. Atau kok masih tega lihat tetangga kelaparan. Nah, disinilah kaitan erat antara salat dan zakat. Salat itu ibarat kita lagi ngecas rohani kita langsung ke sumbernya. Tapi bukti kalau baterai kita udah penuh adalah ketika kita mulai peduli sama sekitar melalui zakat. Kalau kita cuma salat tapi gak mau zakat, dalam arti luas ibadah kita itu baru sebatas jasmani, baru sebatas olahraga gerak badan doang. Zakat itu adalah output dari salat. Kalau salatmu bener, hatimu pasti jadi lembut. Dan hati yang lembut itu gak bakal tahan lihat ada orang lain kesusahan sementara dia punya kelebihan. Zakat adalah bukti kalau sambung rasa kita ke Tuhan itu nyata, bukan cuma gerakan sujud dan ruku di atas sajadah. Part 4. Hati-hati, jangan dagang sama Tuhan. Ada satu jebakan Batman nih, ngeluarin zakat atau sedekah karena pengen dapat kembalian 10 kali lipat. Gue kasih 100.000, moga-moga besok dapat 1 juta. Duh, kalau niatnya gitu, itu namanya bukan zakat, tapi dagang. Kita lagi transaksi, bukan lagi mengabdi. Zakat yang bener itu gak mikirin return atau kembalian dari manusia atau bahkan pamrih soal rejeki lahiriah. Zakat yang esensial itu fokusnya ke dalam. Siapa yang membersihkan jiwanya, dia yang beruntung. Jadi, pas kita kasih uang ke fakir miskin, sebenarnya kita gak lagi nolong mereka. Kita lagi nolong diri kita sendiri supaya gak jadi orang yang kikir, sombong,
dan merasa paling berjasa. Tuhan itu gak butuh uang kita. Yang Tuhan lihat seberapa ikhlas hati kita pas ngelepas kemelekatan itu. Part 5. Menuju tabula rasa jiwa yang bersih. Setiap kali kita nahan hak orang lain, hati kita tuh kayak dapat noda hitam. Makin banyak yang ditahan, makin gelap hati kita. Akibatnya apa? Kita jadi gampang dengki, panas lihat orang sukses, dan hidup gak tenang. Zakat itu adalah proses detox. Pas kita ngeluarin hak orang lain yang ada di harta kita, ingat ya, itu hak mereka, bukan punya kita. Noda-noda hitam itu pelan-pelan luntur. Jiwa kita jadi lebih murni, lebih ringan, kembali ke fitrah atau tabula rasa. Bayangin betapa plongnya hidup kalau kita gak ngerasa memiliki apa-apa. Kalau ada, kita syukuri dan alirkan. Kalau gak ada, kita gak bakal hancur karena emang dari awal kita sadar itu bukan punya kita. Closing. Jadi teman-teman, yuk kita ubah cara pandang kita soal zakat. Jangan anggap itu beban atau pajak tahunan yang bikin saldo berkurang. Anggap itu adalah kebutuhan buat mandiin jiwa kita supaya gak bau ego. Mari kita belajar jadi saluran air, bukan jadi wadah yang tertutup. Air yang mengalir itu menyegarkan dan menghidupkan, sedangkan air yang diam dan ditimbun lama-lama bakal jadi sarang penyakit dan bau busuk. Mulai sekarang, yuk lebih peka. Di setiap rejeki yang mampir ke tangan kita, ada titipan buat orang lain. Salurkan, lepaskan, dan rasakan betapa plongnya hati kita setelah itu. Saya Ivan, makasih udah hadir untuk merenung bareng hari ini. Sampai ketemu di konten berikutnya. Di video bagian 20 playlist mengisi kertas kosong.